Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hari ini kita akan membahas tentang hoax yang banyak beredar di masyarakat. Hoax yang mematikan banyak pasien miskin. Hoax yang disebarkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Dan saya percaya hoax ini adalah salah satu yang paling fatal. Hoaxnya adalah benar salah terapi atau kebutuhan pasien, kan sama itu. Menyesuaikan dengan fasilitas kesehatan. Jadi contohnya kamu kena serangan jantung di layanan primer, itu standarnya gak apa-apa beda dengan di layanan sekunder atau di rumah sakit. Bahkan kamu di rumah sakit tipe B di kabupaten miskin dan rumah sakit tipe B di kabupaten kaya, itu penanganannya akan berbeda, dan itu wajar, memang seperti itu. Ini hoax. Dan hoax ini disebarkan. Kalau enggak kan nanti kabupaten miskin minta dilayani seperti kabupaten kaya, pusing bupatinya. Jadi masyarakat harus percaya bahwa hoax ini benar, bahwa tiap fasilitas kesehatan punya standar yang berbeda. Untuk membedah atau menjelaskan atau menangkal hoax ini atau siasat ini, ya siasat karena kan ini memang salah satu taktik untuk membiarkan pasien mati tapi tidak perlu ada pertanggungjawaban yang serius. Kita harus menjawab pertanyaan. Satu pertanyaan sudah bisa menyangkal hoax ini sebenarnya. Apa tugas pasien? Kan ada tugas dokter, ada tugas rumah sakit, ada tugas regulator, tugas jaminan kesehatan. Apa tugas pasien? Tugas pasien itu cuma dua. Coba dipikirkan. Tugas pasien adalah mendapatkan bukti sakitnya apa, bukti fisik sakitnya apa, dan mendapatkan pengobatan yang benar. Jadi saya ini bicara dalam konteks medis, bukan bedah, bukan kejiwaan, bukan kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan bukan kedokteran patologis, medis, obat. Jadi tugas pasien cuma dua. Apakah dia tahu terapinya benar atau salah? Dan apakah dia tahu bukti penyakitnya ada? Jadi bukan tugas pasien tahu di sini dokter di rumah sakit ini ada ahlinya atau bukan. Itu bukan tugas pasien. Percuma ada ahli, obatnya salah. Ada obat, pembiayaannya nggak ada. Nggak ada obat, tesnya salah. Jadi nggak usah peduli ada ahli apa enggak. Kan itu yang biasanya dipakai sama kabupaten miskin. Dia mampu tempatkan ahli, tapi dia nggak mampu bayar obat, nggak mampu bayar tes. Gitu. Mengakibatkan hoax ini yang keluar ketika pasien cacat atau meninggal, bahwa kita bertindak sesuai dengan keterbatasan fasilitas, di mana benar dan salah terapi. Saya yang tentukan, orang saya yang kerja di sini. Bukan kamu, bukan hak kamu untuk tahu. Kamu yang mati, tapi bukan hak kamu yang untuk tahu. Ya, itulah senjata hoax ini. Makanya pasien perlu tahu dia yang benar itu apa dulu. Bukan tugasnya pasien juga untuk tahu kapitasinya 50.000, 200.000 yang negosiasi biaya jaminan kesehatan. Itu kan rumah sakit. Pasien taunya ini benar apa salah. Jadi ya fokusnya itu ya ke sini. Kebutuhan pasien itu apa? Jangan fokus ke tempat lain. Ketika keluar dari fasilitas kesehatan, mau bentuknya jenazah, cacat, sembuh, pertanyaannya sederhana. Apakah saya dapat tes yang benar? Apakah saya dapat obat yang benar? Coba resapi kalimat. Kebenaran terapi, benar salah terapi, itu bergantung pada kemampuan bayar dan fasilitas kesehatan. Saya akan jelaskan bahwa ini lebih tidak masuk akal daripada percaya babi ngepet. Ketika kamu percaya babi ngepet, kamu percaya bahwa
satu orang setelah mengucapkan mantra mungkin atau melakukan sesuatu, dia berubah menjadi babi di satu waktu. Jadi dia nggak berubah jadi babi manusia, babi manusia, babi manusia, kan nggak. Dia berubah jadi babi satu kali. Satu mujizat, satu waktu, satu orang. Sekarang pikirkan, kamu percaya bahwa kebenaran terapi kedokteran itu bergantung dari ketersediaan fasilitas dan kemampuan bayar jaminan kesehatan. Nafas dari kepercayaan ini lahir di contoh kasus. Ya, apakah seseorang itu, Leonard Kencana katakan, mengalami serangan jantung di sebelah rumah sakit Harapan Kita. Nah, ketika itu terjadi, Leonard Kencana butuh tenecteplase, butuh angiografi, butuh pemasangan ring. Tapi ketika Leonard Kencana kena serangan jantung di Namlea, di pinggir sawah, dibawa ke layanan primer di sana, aspirin clopidogrel sudah cukup. Kan itu nafas dari kepercayaan ini. Bahwa kalau masyarakat di desa, di daerah sana, karena tidak ada fasilitas, pengobatan yang salah atau di bawah standar pun udah oke. Sedangkan kalau di tempat yang ada fasilitas yang terbaik yang harus diberikan, kalau ada pembiayaan, dan dua-duanya dianggap benar karena menyesuaikan kondisi. Ini kan nafas. Jadi Leonard Kencana yang mati konyol di Namlea itu nggak salah. Dia hanya nasibnya memang mendapatkan terapi yang sesuai. Bahasanya sesuai. Padahal ya enggak, terapinya salah. Dan untuk percaya bahwa ini benar, seseorang yang sekolah 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, itu harus percaya bahwa 8 miliar seluruh penduduk dunia punya kemampuan mendeteksi kemampuan keuangan dan fasilitas kesehatan di daerahnya. Jadi ketika saya masuk ke daerah yang kaya, kabupaten yang kaya, rumah sakitnya bagus, fasilitas kesehatannya lengkap, jantung saya tiba-tiba, ini pakai contoh jantung aja, maksudnya organ yang lain juga, seluruh tubuh saya, dan salah satunya jantung, itu jadi lemah dia. Aduh, ini kalau saya kenapa saya butuh tenecteplase, kalau saya kenapa ini saya butuh angiografi, kalau saya kenapa ini mungkin saya butuh ablasi. Saya takut. Tapi ketika saya keluar dari daerah kaya, masuk ke kabupaten yang miskin, yang mungkin rumah sakitnya juga boro-boro ada laboratorium contohnya ya, kasus, itu badan saya jadi kuat. Ketika saya serangan jantung, kasih aja aspirin, serangan jantung sembuh. Jadi kita orang yang percaya bahwa benar salah terapi tergantung pada fasilitas, itu secara implisit percaya badan manusia 8 miliar orang ini otomatis bisa mendeteksi kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah, kemampuan fasilitas kesehatan begitu dia masuk ke daerah itu. Dan seluruh organ badannya kan berubah langsung. Menyesuaikan, lebih hebat dari babi ngepet. Babi ngepet itu manusia jadi babi. Kalau kita percaya ini, manusia merubah seluruh organnya dia menyesuaikan kondisi ekonomi setiap daerah yang dia masukin. Jadi kalau dia touring, itu organnya itu berubah-ubah setiap kali dia pindah kabupaten. Dan tidak seperti babi ngepet yang terjadi satu kali. Terjadi terus-menerus. Seumpama dia tinggal di kabupaten yang dia pikir kaya, ternyata kabupatennya miskin. Ternyata badannya dia juga bisa mengetahui kemampuan keuangan daerahnya dia. Tidak masuk akal. Itulah, lebih baik percaya babi ngepet daripada percaya bahwa benar atau salahnya terapi itu menyesuaikan dengan kemampuan bayar dan kondisi keuangan jaminan kesehatan. Karena sebenarnya enggak. Ya obatnya benar ya benar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Obatnya salah ya, salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan nggak ada kewajiban kita untuk untuk harus ada terapi yang benar. Itu nggak pernah dijanjikan di textbook. Yang dijanjikan adalah kita harus menginformasikan ke pasien terapi yang benar itu seperti apa. Harus ada itu enggak pernah ada, itu janji politik. Kita profesional enggak di sana. Setidak logisnya, maaf ya, tapi begitu bodohnya hoax ini dan begitu gampangnya dibantah hoax ini. Kenapa banyak yang percaya dan bahkan mempersenjatai diri dengan hoax ini? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena di Indonesia itu ada kewajiban rumah sakit gak boleh nolak pasien. Yang sebenarnya adalah suatu hal yang sangat aneh. Baik dari aspek profesional maupun etika. Karena kalau saya serangan jantung, saya masuk ke rumah sakit mata, saya nggak tahu itu rumah sakit mata, umpamanya ya saya nyeri dada kiri, saya langsung lari ke rumah sakit terdekat dan ternyata itu rumah sakit mata, saya nggak tahu. Saya berharap dokter UGD-nya atau spesialis matanya bilang, ini rumah sakit mata, kita tidak bisa terima Bapak. Karena jelas kalau saya dirawat di sana, alat tesnya pasti nggak ada. Dan wajar nggak ada, itu rumah sakit mata. Kemampuan untuk kateterisasi pasti nggak ada juga. Ya, dia wajar, dia rumah sakit mata. Jadi menolak pasien itu bagian dari etika profesional. Mungkin minta maaf saya kalau sok tahu sedikit ke pengacara lah. Umpamanya pengacara itu spesialisasinya malpraktik medis. Lalu ada sengketa tanah dari klien A gitu yang si pengacara ini tidak ahli atau tidak berpengalaman di bidang itu. Harapan masyarakat apa sih yang dilakukan si pengacara kepada calon klien ini? Harapannya kan bukan kita harus coba tolong, kan bukan. Harapannya dia menjelaskan bahwa keahliannya dia di malpraktik medis, bukan di sengketa tanah, sehingga dia bisa memberikan referensi ke pengacara mana perlu dirujuk. Sama kayak bengkel juga kan sama. Anda punya mobil Wuling contohnya, kemudian mobil Anda rusak, Anda bawa ke bengkel Suzuki, dan ternyata ini sok tahu saya ya bahwa bengkel Suzuki tidak punya spare partnya atau tidak punya keahlian untuk servis mobil Wuling. Anda apa berharap dia maksa untuk servis mobil Wuling? Dan ini kan terjadi di kesehatan. Pasiennya datang sekarat, rumah sakit pembiayaannya tidak jelas dari mana siapa yang akan bayar, tidak jelas kapasitas rumah sakit mampu apa enggak, tidak jelas pasien ini sakitnya apa. Karena kan emergency dia nggak bisa langsung tahu dia sakitnya apa. Ini mengakibatkan rumah sakit akan datang dan terima aja. Karena kalau nggak terima, viral jadi masalah. Izinnya bisa dicabut katanya. Jadi terima. Apa yang terjadi kalau itu dikerjakan gitu loh? Pertanyaannya, jawabannya sama kok. Kalau pengacara nggak ahli di sengketa itu dan dia ambil. Kalau montir nggak ahli di masalah mobil itu dan dia ambil. Dan kalau dokter tidak punya pembiayaan, tidak punya obat, tidak punya tes, kapasitas tes, dan kasusnya dia ambil, jawabannya sama. Korban. Klien jadi korban. Pasien jadi korban. Ya, hoax ini lahir ya dari kondisi ini. Ketika pasien datang pembiayaan tidak jelas, kondisi emergensi tidak jelas emergensinya apa. Karena keluarga klaim emergensi, bisa benar emergensi, bisa bukan. Cara taunya apa ya? Periksa lab, imagingnya itu adalah keluar biaya, yang biayanya tidak jelas tadi. Kemudian fasilitas dan kapasitas rumah sakit juga mungkin tidak sesuai dengan gejalanya.
tapi dipaksakan karena rumah sakit tidak boleh menolak pasien, gitu kan dari kalimat politiknya. Kita terima tapi kita nggak, kalau kita tes kita rugi gitu istilahnya. Kita tolong kita rugi, tolong dengan benar. Jadi kita tolong dengan salah, kita pura-pura tolong dengan cara infus oksigen, tendang pojok UGD, tunggu mati ya. Pasti mati kan kalau benar emergency. Lalu apa yang kita kerjakan ya? Kita kasih tahu ke keluarga pasien, Bapak, Ibu, kami dari pihak rumah sakit sudah mengerjakan terapi. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, nasib berkata lain gitu. Padahal ya enggak, dari awal itu desainnya sebenarnya harusnya ditolak gitu. Harusnya ditolak kenapa? Karena memang tidak punya kapasitas. Pembiayaan itu masuk ke dalam kapasitas rumah sakit dalam menolong. Itu kalau rapat dengar pendapat nggak pernah keluar itu bahwa kapasitas pembiayaan itu masuk kapasitas menolong. Kalau pembiayaan nggak ada, meskipun obat ada di kulkas nggak akan keluar kan. Reagen ada di lab nggak akan keluar kan. Kenapa? Karena kalau keluar dapat terima kasih, pulangnya hilang 4 juta 5 juta itu per gejala. Dan yang mati sudah 2 kali kalau masuk berita gejala sesak. Pasien datang sesak, ini intermezzo aja di luar topik, tapi pasien datang sesak itu bisa paru, bisa jantung. NT-proBNP, D-dimer contohnya. Minimal 2 itu kan. Belum ronsen, CT scan paru, saturasi oksigen di arteri. Pemeriksaan itu minimal 2 juta. Siapa yang bayar 2 juta ini? Itu nggak terjawab. Ini kan nyawa manusia. Ya, nyawa manusia kalau sehari 2-3 kasus sebulan kan bangkrut itu tempat. Nah, kan lebih murahnya apa? Lebih murah kita infus oksigen, kasih hoax. Nah, inilah kenapa hoax ini sangat populer, karena di daerah pun terjadi demikian. Hanya bisa klaim kalau cacat. Terus kalau nggak cacat gimana? Kan potong gaji kita. Supaya nggak potong gaji, supaya nggak viral, ya kita kasih hoax. Infus oksigen, pojok UGD mati, hoax. Jadi protap. Sesuatu yang lebih buruk dari babi ngepet ini jadi protap. Menutup video ini ya, sebenarnya kalimat benar salah terapi itu menyesuaikan dengan kondisi fasilitas dan pembiayaan, itu setengah menipu. Maksudnya apa setengah menipu? Ketika kita bilang itu ke pasien, ketika kita mengatakan bahwa ya memang pertolongan yang kami berikan menyesuaikan dengan apa yang kita miliki, di mata pasien itu dokter sudah mencoba yang benar dengan fasilitas yang ada, berakhir pasien meninggal. Tapi kita di pemberi layanan atau ketika diskusi ilmiah, kita tahu bahwa terapinya dari awal itu salah. Karena mungkin pasien ini justru tidak boleh dirawat sama kita karena kita nggak punya alat tes, kita nggak punya obatnya, atau kita punya dua-duanya tapi nggak bisa dibayar di waktu yang tepat. Bukan cuma nggak bisa dibayar, contohnya alteplase atau tenecteplase dibayar setelah pasien cacat umpamanya. Ada bukti stroke baru dikasih alteplase tenecteplase, itu dibayar di waktu yang salah, dibayar di waktu yang benar kan sebelum ada tanda stroke kan gitu. Jadi bisa jadi ditanggung, tapi tunggu pasiennya tewas ya percuma. Dan kondisi itu kan harusnya pasiennya ditolak. Nah, karena kita nerima pasien, kita memberi pengakuan kepada masyarakat kita mampu merawat pasien ini padahal kita nggak mampu, ya kalimat ini nipu. Dalam hati kita tahu ya salah sih, tapi mau ngapain lagi? Saya nggak mau kena masalah sama kepala daerah, dan saya nggak mau kena masalah sama jaminan kesehatan, saya nggak mau kena masalah sama dirut. Toh pasiennya nggak viral kan? Ya, balik. Pasien harus tahu bahwa apakah dia sudah menerima tes yang sesuai dengan gejalanya, apakah dia menerima tes yang sesuai dengan sakitnya, apakah terapinya benar apa enggak. 2 itu aja. Google aja kalau nggak bisa. Kan ada Google. AI kan ada, ChatGPT ada versi gratis, kok nunggu gitu, mati nanti. Dan satu yang terakhir, kita sering dengerin soalnya kalau di televisi itu rapat yang heboh-heboh tentang sesuatu yang viral berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Masyarakat akan kita berikan pelayanan yang terbaik. Itu kalimat
nggak ada artinya. Nggak ada artinya maksudnya gini. Pak, Bapak sakitnya apa ya? Pakai contohnya ya. Anemia deh. Pak, Bapak kurang darah. Saya akan lakukan yang terbaik, Pak. Maksudnya dok, ya saya lakukan yang terbaik sesuai fasilitas saya. Bapak pulang tunggu mati. Kenapa? Karena tes anemia 200.000, saya punyanya 50.000 Pak. Jadi Bapak fisiknya 50.000, anemia harga tesnya 200.000. Yang terbaik yang bisa saya lakukan ya suruh Bapak pulang tunggu cacat. Jadi klaim di UGD. Dan itu benar yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena kalau saya lakukan terapi buta, Bapak bisa cacat. Jadi saya menyuruh Bapak pulang tunggu mati itu ya yang terbaik. Dari segi pembiayaan 50.000 ketika kebutuhan Bapak 200.000. Tapi apakah itu yang benar? Tidak. Jadi yang terbaik dan yang benar itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Dan jangan pernah termakan kata the best, terbaik. Kamu tanyakan dokternya adalah, saya ini terapinya benar atau salah? Not the best atau the worst, itu bahasa gradasi yang nggak ada tolak ukurnya. Kalau benar atau salah kan bisa tunjukin jurnalnya, guidelines-nya di mana. Ya iya sih. Terima kasih.